Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani, kembali lagi ke channel Negeri Agraris. Kali ini mari kita bahas beberapa masalah pertumbuhan tanaman. Mungkin dari beberapa tanaman yang kita tanam, ada yang cepat besar, ada yang gak mau tinggi-tinggi atau biasa kita sebut kerdil. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain faktor kesuburan tanah, faktor kelebihan dan kekurangan air, serangan gulma, dan banyak faktor lain. Jika menurut Sobat Tani, tanah yang Sobat Tani miliki keadaan bagus, tanaman cukup air, gulma bersih, tapi pertumbuhan tanaman masih tidak merata. Oke, biar sedikit memberi penjelasan mengenai hormon dan ZPT atau zat perangsang tumbuh. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan tanaman. Hormon ini adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dikutip dari laman Cybex Kementerian Pertanian RI, dalam kadar sangat kecil, fitohormon dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan/atau pergerakan tanaman. Hormon tumbuhan atau fitohormon ini selanjutnya dikenal dengan nama zat pengatur tumbuh, plant growth regulator, untuk membedakannya dengan hormon pada hewan. ZPT memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Saat ini dikenal 5 kelompok utama ZPT, yaitu auxins, cytokinins, giberellins, gas etilena, ETH, dan asam absisat, abscisic acid, ABA. Auxin, cytokinin, dan giberellin bersifat positif bagi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis. Adapun etilena dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, dan asam absisat merupakan penghambat inhibitor pertumbuhan. ZPT sintetik ada yang memiliki fungsi sama dengan ZPT alami, meskipun secara struktural berbeda. Dalam praktiknya, seringkali ZPT sintetik yang dibuat manusia lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi ZPT alami. Selain itu, ZPT sintetik lebih praktis dalam aplikasinya dan kandungan zat-nya sudah diketahui dengan pasti, sementara ZPT alami yang belum terukur kandungnya. Oke, kita fokus ke giberellin. Manfaat giberellin dalam pertumbuhan tanaman adalah mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, serta memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Giberellin dikenal juga dengan nama asam giberelat dan dalam pembelahan sel dan/atau perpanjangan sel tanaman. Senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi adalah GA3, asam giberelat 3. GA3 merupakan substansi yang diketahui menyebabkan pertumbuhan membesar pada padi yang terserang fungi Gibberella fujikuri. Giberellin juga berperan dalam memacu pembungaan pada beberapa tanaman, mematahkan dormansi biji serta memicu perkecambahan biji. Beberapa produk hormon giberellin antara lain bermerek dagang. 1. Gibgrow, 2. Biges, 3. Ga3, 4. Trigger, dan banyak produk lain di pasaran. Untuk dosis setiap merek dagang berbeda-beda, bisa dilihat di kemasan setiap produk. Jika ada pertanyaan dari Sobat Tani, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukung terus channel ini untuk upload seputar pertanian.